Banjir masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Masih tersimpan di ingatan kita bagaimana banjir melanda ibu kota Indonesia pada awal tahun 2020 ini. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika menyampaikan bahwa banjir yang terjadi disebabkan oleh tingginya curah hujan dan merata dari hulu hingga hilir. Kondisi hujan pada saat itu digolongkan sebagai hujan berintensitas lebat. Data portal statistik DKI Jakarta menyebutkan banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2020 malam di Jakarta menggenangi 157 kelurahan dengan ketinggian air maksimal mencapai 1,5 meter. Kurang lebih sebanyak 19 orang meninggal dan lebih dari 31.000 lainnya harus tinggal di pengungsian. Kita ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja ini di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Dua sudah dimulai. Sebagai langkah untuk menanggulangi permasalahan banjir, khususnya Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi. Pembangunan bendungan merupakan bagian dari rencana induk sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga hilir. Bendungan ini berlokasi di hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bendungan Ciawi merupakan dry dam atau flood control dam yang fungsinya bukan untuk menampung air, namun untuk mengendalikannya. Saat musim kemarau, bendungan ini akan dikeringkan agar bisa menampung air saat musim hujan. Bendungan Ciawi ini adalah bendungan dry dam. Jadi bendungan dry dam ini pada saat kondisi normal air sungai mengalir, dialirkan melalui konduit. Dia berfungsi pada curah hujan tinggi, kapasitas waduk itu akan meningkat di saat pada waktu musim penghujan. Jadi, sehingga fungsi dry dam itu di situ. Bendungan Ciawi ini direncanakan memiliki volume tampung sekitar 6 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 39 hektar dengan biaya pembangunan sebesar 798,7 miliar rupiah. Dirancang khusus untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Pangrango, sehingga dapat mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Selain bendungan Ciawi, di wilayah hulu juga dibangun bendungan Sukamahi dengan volume tampung sebesar 1,68 juta meter kubik dan luas area gendangan 5,23 hektar. Dalam skenarionya, air hujan yang berasal dari hulu terlebih dahulu ditampung di kedua bendungan. Tujuannya adalah untuk memperlambat laju air ke arah hilir. Air akan dialirkan dari elevasi rendah melalui terowongan menuju Bendung Katulampa, memungkinkan kapasitas air yang mengalir akan menyesuaikan dengan kapasitas terowongan.
Dengan begitu, air hujan dari hulu tidak mengalir sekaligus ke Jakarta. Air hujan akan mengalir secara bertahap. Bendungan Sukamahi dan Ciawi ini akan mengurangi masalah banjir di Jakarta kurang lebih 30%. Selain kita tahu bahwa masih dalam penyelesaian sodetan juga terowongan yang kita buat antara Ciliwung dan ke BKT, yaitu kalau itu bisa sambung itu juga mengurangi banyak. Tak hanya berfungsi untuk pengendalian banjir, bendungan ini juga bermanfaat untuk konservasi air dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat. Hingga kini, proyek pembangunan bendungan masih berlangsung di mana target penyelesaiannya di akhir tahun 2020 ini. Dengan adanya kedua bendungan ini diharapkan akan mengurangi resiko banjir di Jakarta. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR,
PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi. Juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Siapa yang tak kenal dengan kota yang satu ini? Sumedang, kota yang masyhur dengan camilan tahu ini, memiliki objek wisata baru. Bendungan Jati Gede yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Bendungan Jati Gede sudah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda, namun baru mulai dibangun pada 2008 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Bangunan ini membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Kapasitas tampungnya 979,5 juta meter kubik air. Pembendungan ini membuat air terakumulasi dalam sebuah kolam yang sangat besar. Air yang terkumpul digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi pertanian di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon, Jawa Barat. Bendungan Jati Gede memiliki tinggi mencapai 110 meter dan panjang bendungan mencapai 1.715 meter. Bendungan ini dikendalikan 4 gerbang radial yang memiliki kapasitas debit 4.468 meter kubik per detik. Kapasitas ini membuat Bendungan Jati Gede menjadi yang terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. Layaknya bendungan pada umumnya, fungsi utama Bendungan Jati Gede adalah sebagai sarana irigasi. Salah satunya di daerah irigasi di Rentang, Kabupaten Indramayu, seluas kurang lebih 90.000 hektar. Kemampuannya menyediakan air baku mencapai 3.500 liter per detik. Untuk mendukung kemudahan akses, beberapa jalan menuju bendungan pun diperbaiki.
Kawasan Jati Gede dipercantik. Masyarakat turut dilibatkan penuh dalam setiap proses pembangunan menuju kawasan ekonomi khusus Jati Gede. Kawasan ekonomi khusus melalui Bendungan Jati Gede ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam pembangunan ekonomi daerah, pembangunan yang merata, dan peningkatan daya saing bangsa. Bendungan ini juga memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 110 MW. Pengerjaan PLTA sudah menembus 70% dengan berhasilnya penggalian saluran air di Headtrace Tunnel sepanjang kurang lebih 2.200 meter. Headtrace Tunnel tersebut berfungsi sebagai terowongan penghubung penampung air dengan power station pembangkit listrik. Lewat terowongan ini, air tampungan Waduk Jati Gede mengalir menuju petstock dan seterusnya memutar turbin pembangkit listrik. Pengerjaan selanjutnya tinggal memasang plugging dan grounding pada terowongan yang diperkirakan tuntas pada 2020. Pada kegiatan tersebut, perusahaan listrik negara PLN juga menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp358 juta untuk membangun fasilitas air bersih, embung, perbaikan irigasi, serta fasilitas pendidikan warga seputaran Waduk Jati Gede di Sumedang. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan.
Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Pembangunan bendungan di berbagai daerah terus dilanjutkan dalam upaya mencapai visi Kementerian PUPR tahun 2030, yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun. Dalam mengimplementasikan program ini, Kementerian PUPR membangun 65 bendungan, termasuk di dalamnya 16 bendungan yang belum selesai dibangun dari pemerintahan masa lalu. Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah pantai utara Jawa atau Pantura, selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Untuk mempertahankan status lumbung pangan, dibangunnya bendungan di Kabupaten Kuningan. Sempat tertunda, Bendungan Kuningan merupakan salah satu dari 16 bendungan yang pembangunannya dilanjutkan kembali oleh pemerintah Jokowi Yusuf Kala. Berlokasi di Kampung Cileweng, Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan utama memiliki tipe bendungan urukan zonal dengan inti tegak tinggi puncak 43 meter, panjang puncak 229 meter, dan lebar puncak 10 meter. Luas genangan 221,59 hektar. Daya tampung efektif 23.055 meter kubik. Daya tampung keseluruhannya 25.955 meter kubik. Biaya pembangunan bendungan ini senilai 727 miliar rupiah. Biaya tersebut didapatkan dari dana APBN murni.
Bendungan ini bermanfaat untuk air irigasi pada daerah irigasi Ciliwung 1.000 hektar dan daerah irigasi Cijengklok, Brebes, Jawa Tengah 2.000 hektar. Air baku kapasitas 3.000 liter per detik dan untuk pembangkit listrik daya 535,60 kV ampere. Selain itu, bendungan ini juga dapat pula dikembangkan untuk pariwisata. Sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Nimade Sumiarsi dalam acara seremoni pengalihan aliran sungai Bendungan Kuningan. Selain itu, bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan dapat pula memanfaatkan keberadaan Bendungan Kuningan ini untuk pengembangan pariwisata. Karenanya, perlu mulai dipersiapkan rencana induk pengembangan wisata daerah Bendungan Kuningan ini. Dengan secara resmi, bendungan pengalihan aliran sungai Bendungan Kuningan telah dibuka. Acara yang digelar pada 23 Mei 2017 lalu itu ditandai dengan penekanan sirene oleh Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Nimade Sumiarsi. Ia mewakili Dirjen Sumber Daya Alam, Imam Santoso, bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Karisal Adian Manu, dan Asisten Pembangunan Setda 2 Kabupaten Kuningan, Dadang Suparman. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Luas 221 hektar yang dibendung adalah Sungai Cikaro, sungai dari Sungai Cisanggarung, dan kita harapkan dari Waduk Kuningan ini nantinya bisa mengairi 3.000 hektar sawah dan juga akan menjadi air baku untuk kurang lebih 300 liter per detik untuk berapa kakak? 100.000 kakak, 300.000 kakak, 300.000 kakak baik di Kuningan, kemudian bawah di Brebes. Penyelesaian Waduk Kuningan Jawa Barat yang masuk dalam proyek strategis nasional masih berlanjut karena terhambat permasalahan relokasi. Melalui aksi nyata Kementerian PUPR ini diharapkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sumber daya air semakin meningkat, di mana masyarakat tidak hanya memiliki hak atas air, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bersama pemerintah untuk memelihara lingkungan dan sumber daya air.